Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Al Ustadz yang sengaja kita undang, yaitu Bapak Asiduan. Yang saya hormati Bapak Ibu Panghulu Pematang Dolo Kahean, seluruh ibu-ibu perwiritan, anak pesantren kita, dan para hadirin yang terhormat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara penutupan wirid dan membagikan santunan anak yatim bersama seluruh warga Nagori Pematang Dolo Kahean. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada perkumpulan seluruh ibu perwiritan siang ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, marhaban dari Duta 2. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu adik kita Stella dan sari tilawahnya Ibu kita Lemi. Yang ketiga, kata sambutan dari ketua perwiritan yaitu Ibu Jumaidi yang mewakili seluruh perwiritan di Nagori Pematang Dolo Kahean ini. Yang keempat, kata sambutan dari Ibu Panghulu yaitu Ibu Alindawati. Yang lima, marawis dari anak pesantren kita yaitu pesantren Asadikun. Yang keenam, ceramah oleh Bapak Al Ustadz Asibuan dan doa. Yang ketujuh, salam-salaman, dan yang ke-8 memberi santunan ayat anak yatim. Pada hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, demikianlah susunan acara penutupan wirid di Nagori Pematang Dolo Kahean pada siang ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Yang pertama, marhaban dari
Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa tentang dunia dan akhirat. Mereka yang menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik
Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai yang berbuat ria. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang terakhir adalah orang-orang yang ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam untuk kita bisa berhadir dan berkumpul kembali di balai desa yang tercinta ini dalam wadah wirid akbar sembari penyantunan anak yatim. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat bertangkai salam pada junjungan Nabi kebanggaan kita, Nabi suri toladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta sahabat dan keluarganya sekalian. Karena dengan banyak membaca salawat, mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya di yaumil akhir nanti. Para hadir sekalian, di sini saya mewakili ibu-ibu perwiritan dari Nagori Pematang Dolokahyan mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian, baik bapak-bapak, bapak al-ustadz dan ibu-ibu sekalian serta anak kami, anak yatim yang akan kami santuni tercinta. Kami mohon maaf jikalau ada mungkin tadi penyambutan kami yang kurang sopan ataupun kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami dari ibu-ibu perwiritan dan saya sendiri mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tahu sebentar lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Dengan segenap hati marilah kita saling memaafkan dari hati kita yang paling dalam atas hilaf dan salah kita. Semogalah puasa kita menjadi khusyuk dan tawadu, dan puasa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang akan kita inginkan, agarlah kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa seperti contoh dari Nabi Muhammad. Dan mungkin nanti di akhir acara kita akan mengadakan penyantunan bagi anak-anak kami yang tersayang tercinta, yaitu penyantunan anak yatim. Apabila ada santunannya jangan dinilai dari besarnya ya anak-anak tercinta. Semogalah itu menjadi amal jariah bagi kami semua yang menyantuni anak yatim dan menjadi berkah bagi yang menerima anak yatim tersebut. Sebelumnya dan sesudahnya, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf pada para hadirin semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari Ketua Perwiritan, yaitu Ibu Jumaini. Dan sekarang kita memasuki acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Ibu Penghulu kita, yaitu Ibu Alindawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, paling utama di sini saya hormati yaitu Bapak Al Ustadz yang sengaja sama-sama kita undang, yaitu Pak Hasibuan, dan yang saya hormati yaitu Tongkat Nagori, Ketua Mujana beserta anggotanya maupun perangkat desa kita semuanya. Juga yang saya hormati dari ibu-ibu perwiritan yang mana berupaya membawa anggotanya datang hadir kemari. Juga yang saya hormati Al Ustadz yang membina dari pondok pesantren di Huta 2 ini, yaitu pesantren Asobikun ya. Asobikun. Juga yang saya muliakan anak-anak kami, juga anak yatim yang sengaja kami undang di sini, yaitu anak kita semua di sini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan maupun keselamatan dapat berkumpul di aula pertemuan Nagori Pematang Dolok Kahyan ini. Dan tak luput juga kita memberi salam dan selawat atas Nabi besar kita junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Pasti dan pasti kita mengharapkan syafaatnya di kemudian hari kelak nantinya. Di sini saya ucapkan ribuan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada ibu-ibu yang telah hadir pada saat hari ini, yang mana di sini sebetulnya setiap tahun kita mengadakan wirid akbar, setiap penutupan wirid dan pembukaan wirid. Tahun semalam kita tidak melakukan karena kita pandemi Covid. Sebenarnya sekarang ini pun masih masa-masa pandemi Covid juga. Cuman di sini ada izin protokol. Kenapa ada izin protokol? Karena kita harus meminta izin ke gugus protokol Covid-19. Jadi kalau orang yang mau pesta pun harus ada izin dari sana. Jadi maka saya berani untuk melaksanakan ini juga. Jadi di sini kepada ibu-ibu, kalau kita bilang, saya paparkan ini di pemerintahan sedikit dengan Covid, ada dibilang di sini kita memang belum ada yang kena. Mudah-mudahan apa yang kita persiapkan jangan ada yang dipakai, kita nggak kena. Kenapa? Kita harus disuruh siapkan ruang isolasi, rumah isolasi, udah kita siapkan di sana. Tetapi kalau bisa jangan ada yang masuk di ruang isolasi. Saya pun tidak ingin, nggak mau. Cuman kita menjaga. Memang udah dianjurkan. Andai kata nanti ada warga yang memang harus diisolasi, kita udah siapkan di dekat rumahnya Pak Gamot di sana. Kenapa? Jangan bilang nggak ada. Di Pondok Ampat baru-baru ini anak kita bilang 14 orang positif. Itulah dikatakan. Tapi mudah-mudahan dengan ada doa-doa kita semua ini yang kita bersatu di sini, dan juga kita pun memang umat muslim rajin sholat 5 waktu, kita dianjurkan cuci tangan, sering-sering cuci tangan, sementara kita 1 hari wajib disuruh Allah itu cuci tangan, membasuh diri kita 5 kali, paling sedikit, belum sunatnya lagi. Jadi kalau di sini kalau bisa itu jauh-jauhkan yang jauh. Yang satu lagi, saya tak bosan-bosan mengingatkan kepada warga saya. Ini saya minta tolong minta tolong sangat untuk kepribadian orang ibu-ibu sekalian dan anak-anaknya sekalian. Tolonglah KK KTP utamakan. Kenapa?
Kita ini hidup sehat pasti ada sakitnya. Kita memang nggak mau pingin sakit, tapi jangan di situ sakit, di situ kita bilang nggak mampu. Sementara kami tidak bisa lagi mengeluarkan surat tidak mampu. Nanti kalau nggak saya keluarkan katanya penghulunya bagaimana, iya kan? Jadi tolonglah, kalau memang nggak dapat dari pemerintah, tolonglah buatlah untuk persiapan kita ini. Anggap aja kita punya kredit per bulan sekali, yang kelas 3 aja ambillah. Kenapa? Siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Kalau yang batuk pilek aja saya rasa kalau berobat di sini mungkin bisa. Tapi kalau katanya udah cuci darah, yang jantung, yang ginjal, yang macam mana lah. Karena kita ini udah banyak kali makan makanan yang udah berobat. Jadi tolonglah. Itu saya tidak bosan-bosan. Karena kalau kita pun ada BPJS-nya, dia mau mengurus, begitu sakit harus ini tidak bisa loh Bu, nunggu 14 hari baru bisa dipakai, itu digunakan. Dilampirkan pun umpamanya keterangan nggak mampu, nggak bisa loh Bu. Kalau dulu bisa saya tolong langsung ke raya, ini diurus, ini dibayar, langsung bisa dipakai. Sekarang nggak bisa. Jadi saya minta tolong, mohon sangat kepada ibu-ibu sekalian, sampaikanlah kepada rekan-rekan kita yang nggak hadir di sini. Mungkin ini yang nggak hadir ini sebagian besar biasanya kita rame, ini kayaknya separuh rame, tapi anggap aja lah kita yang jangan sujon-sujon, anggap aja orang tuh mungkin takut pandemi masihan, seperti itu mungkin. Dan untuk selanjutnya di sini saya mengajak masyarakat saya, Nagori Pematang Dolok Kahyan ini 99,9 itu umat muslim. Di sini tolonglah saya mengajak lagi, setiap perwiritan itu buatlah bakul keliling untuk menyantuni anak yatim ataupun fakir miskin. Kenapa? Kalau anak yatim ini bukan tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawab ibu sendiri. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya mohon juga untuk selanjutnya setiap tahun, kalau kita meniat mengundang mereka, bukan nggak mampu menunggu ada rezeki. Tetapi kalau kita meniat seperti ini, uang saya, uang ibu, walaupun sedikit dijadikan satu, bermanfaat untuk anak kita semua. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu Ritan, yang namanya saya anjurkan untuk yang keliling itu tetap dilakukan, berapa nilainya, berapa ikhlasnya, karena untuk orang ibu-ibu juga semua di sana. Dan yang mana di sini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak pesantren kita ini di Huta 2. Ini saya promosi saya ini ada di Huta 2, pesantren Hafiz di sini. Di sini dia mempunyai seni, mana tahu kala orang ibu-ibu ingin punya acara mau robanaan, bisa kepada anak kita ini di pondok pesantren Huta 2, yaitu pesantren Asobikun. Juga kepada anak-anaknya juga yang PAUD Nagori Pematang Dolok Kahyan, yaitu Harapan Alinda di sini. Ini udah buka pendaftaran gratis, uang sekolah per bulannya gratis, pakaiannya 3 setel pun gratis. Kalau saya masih jadi penghulu, masih saya upayakan. Yang bagaimanapun kita, kalau yang di bidang agama, kalau bisa itu yang saya nomor satukan. Kenapa? Karena kita ini hidup ini tidak kekal, tidak abadi. Jadi kalau bisa setarakanlah dunia kita dengan akhirat kita. Jadi kalaulah orang ibu rajinlah apa perintah Allah, apa yang kita bawa besok di sana pun
Jadi begitu juga setara kita di dunia, itu yang ayah harapkan. Jadi kalau bisa ibu-ibu kita sama-sama lah ke surganya Allah. Jangan nanti Pak Ustadz sendiri yang mau ke sana. Karena Pak Ustadz ini di mana-mana ceramah, kontennya 100, paling sedikit dinilai dia 95 kalau ada melencengnya sedikit. Melencengnya itu bagaimana? Kok sedikit kali sih amplopnya ini? Paling gitu ya kan? Nah, itulah dikurangi nilainya paling ya kan? Nah, tapi kalau bisa kita imbangi, gitulah. Jadi saya mohon juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami di sini atau saya dulu pribadi, keluarga saya, anak dan cucu saya, maupun perangkat nagori saya yang banyak hilap, banyak lalai, salah kata, salah buat, mana tahu ada orang ibu-ibu tersinggung. Saya mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada ibu-ibu yang juga bapak yang hadirin sekalian. Kalau bisa pun mohon maaf saya, mohon ampun saya untuk satu nagori Pematang Dolok Kahyan, sampaikanlah dengan warga saya. Kenapa? Kita menghadapi yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita berbuat untuk berpuasa, sementara kesalahan kita ini nggak dimaafkan orang, bagaimana amal ibadah kita ini? Pasti nyangkut nanti. Jadi saya mohon kita ikhlas, kita lapang, saling maaf-maafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mau kan Bapak Ibu untuk maafkan saya pribadi, sekeluarga maupun perangkat nagori saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga maaf itu diterima Allah. Jadi sama-sama kita mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Saya doakan dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak ada rintangan apapun, biar supaya penuh puasa kita nanti, dibaringi kesehatan, dibaringi rezeki yang banyak, supaya kita puasa kita ini tidak terhambat. Mungkin itulah sepatah dua dari saya. Jika ada kesalahannya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Untuk selanjutnya nanti yang mengisi tausiah ini, mari kita sama-sama dengarkan apa yang paling penting dan bermakna, kita bawa pulang, kita amalkan. Yang tidak baik nanti bawa buang di tengah jalan. Wa nafsi usikum bittaqwallahu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi khalaqaha min nur, fihi tiram, fihi tiram, nadahu aqbil yaqufan, antal amin, antal amin. Rabbi khalaqaha min